Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan anak-anak kami yang di pondok yang kami sayangi, serta yang hadir juga karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Dan nikmat Allah taala terbesar setelah al-Islam adalah mengenal sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan kita tidak tahu mana nikmat yang lebih besar antara nikmat Islam dan juga nikmat kenal dengan sunnah dan meyakininya. Karena dalam hadis-hadis yang kita sudah sebutkan penjelasan-penjelasan para ulama bahawa umat ini ada firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Siapakah mereka? Golongan yang betul-betul mengikuti jalan atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masih ingat, mudah-mudahan kita, bahwa ahlus sunnah adalah pengikut sunnah yang meyakini dan mengamalkan sunnah dan selamat dari lawannya sunnah. Lawan sunnah itu apa, Pak? Yakni yang bukan sunnah. Apa itu? Kata Nabi bid'ah. Cuman kalau dulu ya Pak, kalau mendengar kata bid'ah tu ya togak telinga sah. Jangan sabitnya, jangan cuba-cuba sabit bid'ah. Tapi para ulama menjelaskan bahawa Nabi itu sering menyebutkan ini. Sampai Syekh Muhammad Nasiruddin itu punya satu kitab namanya Khutbatul Hajah. Ceramah beliau, pembukaannya sering beliau menyebutnya fa inna khairal hadithi kitabullah. Makanya di antara jasanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah menghidupkan sunnah ini lagi. Di saat sebelumnya
mulai redup dan kurang. Bila hidupkan lagi, mulai innal hamdalillah, dan akhir-akhirnya apa? Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Makanya kalau orang sudah nikmat Al-Quran di hatinya, hilang kenikmatan yang lain, termasuk kenikmatan nyanyian dengan segala bentuk dan rupanya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil kita dengar Nabi tak tinggalkan emas permata, pangkat jabatan intan berlian, Nabi tak tinggalkan. Yang Nabi tinggalkan dua perkara, apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, sekali-kali takkan sesat kalian selama-lamanya, sekalipun orang nyebut kita sesat. Umpamanya awak berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah, disobi awak ada orang sosek, takkan sosek. Nabi nyobik contoh itu, lan tadillu abadan, sekali-kali. Lan tu beda dengan la, beda pula dengan lam. Buya dulu ngajarkan kami, lam tu maknanya tidak, la maknanya jangan, lam la nahiyah. Tapi kalau lan maknanya sekali-kali, tidak akan, takkan sosek jurahnya. Tu. Makanya kita yakini hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kau selawat. Dan Rasul menyambungnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam ibadat dan agama. Kalau dalam urusan dunia, Nabi katakan kepada kita, kuntum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Yang dibawa Nabi itu ndak dunia lah. Cuman bagaimana mengatur kehidupan dunia tu ya orang. Yang dibawa oleh Nabi itu agama dan ibadat agar kita selamat. Makanya Nabi menyampaikan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan ibadat, ketakwaan dan kedekatan kepada Allah, bapa cara awak nak masuk surga, tu Nabi orang dah. Nabi sebaik-baik petunjuk. Allahu Akbar. Makanya silahkan urusan dagang apa, urusan nak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diajarkan Nabi, yang disuruh Nabi? Urusan ibadah. Kalau urusan ibadah itu kita apa? An-na'budallaha kama yuridullah. Contoh apa kita cara beribadat? Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Nabi ingin, sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita suka-suka saja. Perlu ulang lihat. Kita beribadah kepada Allah itu kaedahnya an-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkannya. Yang diibadahi itu Allah. Seperti apa yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Atau seperti yang Allah suka, bukan sesuku-suku awak. Kalau lai suku awak kau lai topik dengan disukai Allah, betulnya dah. Contoh apa yang disukai Allah Ta'ala, Ustaz? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta ke Allah, ikutilah akunya Nabi. Ni Allah Ta'ala, ikutilah aku. Dan mengikuti Nabi ko dalam ibadat. Kalau urusan dunia, endarlah. Jadi dalam ibadah, kalau makna yang dimaksud tercela. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara-perkara yang dibuat-buat dalam ibadat.
Tapi ndak pukul ratu je dah. Asal nak contoh awak orang ibadat tu bid'ah dan tu salah. Kadang ada loh masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di zaman sahabat dan di zaman tabi'in tu ladu je beda pendapat dan contoh itu ranahnya wilana ikhtilaf fiqhiyah. Ikon ndak itu. Tak ada orang di zaman Nabi, kemudian para sahabat tidak meyakini seperti itu. Tu buat je di awak itu masuk dalam kategori dan cenderiko. Makanya kita ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah Nabi dalam ibadat, jangan kita buat-buat nan baru-baru ni. Apa sebab? Segala perkara yang yang akan memasukkan kita ke dalam surga telah disampaikan, diajarkan Nabi. Tak ada cik tak. Makanya kita disuruh mengikuti Nabi dan dilarang menyelisih Nabi. Minimal ada 3 alasan. 1, agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ibadat telah sempurna pada hari ini, di hari Jumaat, di Haji Wada. Tidak apa-apa lama setelah itu Nabi wafat meninggal dunia. Telah kusempurnakan untukmu agamamu dan aku telah ridha Islam sebagai agama untukmu. Kalau suwe, kalau lah sempurna, ala lailo cap stempel tapnya tu jen tambah-tambah aja lah sempurna. Lah selesai. Lah dek pansar mau soji rancak cun dikuah selesai dicoret-coret je le dinding ditambah-tambah. Itu namanya membuat-buat nan bau baik. Ndak bau tampak dah. Kalau bau tampak ndak cun itu. Kadang ndak nampak-nampak di masyarakat dah. Ndak nampak-nampak dah. Contoh apa? Contoh solat sunnah antara antara azan maghrib dengan solat maghrib. Kalau di kampung ambo ya jadi ndak buat-buat orang lah. Dibuat itu kan ada sunnahnya. Ada sunnah dalam makna petunjuk Nabi, dianjurkan, ya. Walaupun tidak sunnah muakkad. Hadi buat-buat berarti bau. Berarti kau bau-bau. Buat nan bolon-bolon, buat nan bau-bau. Apanya? Membuat dan bau-bau yang tak macam itu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Agamaku sempurna. Makanya Imam Malik menyebutkan man ibtada'a bid'atan yara annaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat-buat baru dalam agama, dalam ibadat, ia menganggap Nabi mengkhianati kerasulannya. Nabi tidak mungkin khianat dah. Apa sebab? Sebab li'anna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah Ta'ala sudah berkata, kata Imam Malik, agama bawakan hadis ayat yang tadi itu, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu. Sempurna tu tidak lawan dia. Allahumma salli. Baik. Itu yang pertama, agama yang sempurna tentu ambil itu. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan keteladanan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah suri tauladan yang sempurna. Inyo nan elok suri tauladan. Dan ketiga, Allah Ta'ala menjadikan segala bentuk malapetaka, segala bentuk keberuntungan dengan menyelisih Nabi, segala bentuk keberuntungan dengan mengikuti Nabi, dan segala bentuk malapetaka dengan menyelisihi Nabi. Maka untuk itu dalam ibadah itu kita contoh Nabi. Baik. Tu boleh awak buat-buat nan tak dibuat oleh Nabi ustaz, boleh. Tapi ada kaedahnya. Nan contoh nya yang ditinggalkan Nabi ku ada 3 macam. 1,
Ada bendanya di zaman Nabi, tidak ada penghalangnya. Berulang balik. Ada 3 yang ditinggalkan Nabi di zamannya. Yang pertama, ada penghalang di zaman Nabi, tapi lado bondonya. Seperti Nabi ingin merubah model bentuk Kaabah, pintunya. Nyetak slogan Nabi bahawa itu nantinya umat zaman itu nanti takut orang berubah akidah dan keyakinannya. Ada penghalang. Makanya para ulama setelah itu berani untuk merubahnya, karena Nabi sudah sebutkan alasannya. Berarti ada penghalang. Yang kedua, Nabi SAW tidak membuat itu karena tidak ada benda itu di zaman beliau. Maka untuk kategori yang kedua, boleh kita buat seperti apa? Seperti berdakwah menggunakan mic, azan sehingga sangit suara boleh pakai mic. Zaman Nabi tidak ada bodoh korang. Makanya sahabat itu pengen naik kata biar lantang suara. Berarti tidak ada benda zaman Nabi boleh kita buat. Laptop boleh kita buat. Yang ketiga tu apa? Tidak ada penghalang. Tak ada yang menghalangi Nabi untuk buat itu. Atau dan bedanya sudah ada di zaman Nabi, seperti azan sebelum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum Idul Fitri dan Idul Adha lebih azan. Azan sudah ada. Yang menghalangi tidak ada. Memanggil orang lah. Tapi Nabi tidak pernah buat azan pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Maka pada saat nancun itu ndaklah boleh awak buat azan menjelang salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Itu contohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi pembahasan itu sebenarnya bagian dari penjelasan akidah atau manhaj Ahlussunnah. Kini kita sebenarnya masih dalam pembahasan pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya dua rumah. Satu namanya madkhal, kedua namanya syarah. Madkhal itu apa? Pengantar. Pengantar bang. Pengantar nikah apa? Ya dilamar anak uang no. Ditengok dulu lah ya ke 7. Tu pengantar nama. Tengok dulu. Oh iya, lah elok akhlak. Lai kan nak condon. Tu tahu lah tu. Kalau kan tidak ada boleh dibatal balik. Pengantar. Jadi kita masih mengkaji pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh apa dia? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua nanti setelah pengantar kita arang ada dua punya. Cuba bayangkan bab halaman. 250-an halaman. Kau yang bobok kini di mana cik lain? Yang sama judul cendeka. Pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sengaja mau tidak pakai satu kitab, ambil dari banyak referensi dan juga kitab-kitab yang ada di PDF internet. Nanti ada lagi namanya penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kitab bahasa Indonesia berapa halaman? Onamati 50-an halaman. Syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak mahal kor. Tak mahal. Tak sampai sehari berkujur. Izin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tambahan sedikit penjelasan dari yang kita sebutkan sebelumnya. Karena Ahlus Sunnah disebut Ahlus Sunnah orang yang mengikuti sunnah dan terbebas dari bid'ah. Baik. Kini sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, ambo ulang balik.
Ahlus sunnah wal jamaah, munculnya istilah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu nanti, yakni di hari akhirat kelak, ada orang yang putih berseri wajahnya dan ada pula orang yang hitam legam wajahnya. Siapa orang yang putih berseri? Kau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Abbas, kata beliau, orang yang putih wajahnya adalah ahlus sunnah dan yang hitam wajahnya adalah mereka ahlul bid'ah dan sesat. Itu kata beliau. Tak mungkin awak nondak hitam lo wajah besok di akhirat dah. Maka istilah itu pun diikuti. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah orang yang digelari dengan tintanya umat ini. Dekkan banyak ilmu, digelari dengan habrul ummah, tintanya umat ini. Banyak ilmu, ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi. Beliau dulu yang menyebutkan awalnya, di antaranya istilah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian diikuti oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang nama-nama ahlus sunnah selain daripada ahlus sunnah. Pada pekan ini kita membahas tentang sumber akidah ahlus sunnati wal jamaah. Apa dia sumber? Ingat, di dalam beragama ini jangan sampai sosial awak, kan ya? Janggut panjang, jubah putih dalam loleh, tapi sosek tentu ndak kan iyo sosek. Kata para ulama, bapa cara awak jangan sosek. Sosek jalan kaki payah ya. Ikut sosek ke akhirat besok kan parah. Tak dapat jalan kaki balik lain. Ada dua sumber kesesatan. Jadi supaya awak jalan sosek, tentu tahu dia awak jalan sosek tu nan mana. Ada dua sumber kesesatan. Nan pertama, satu, berdalil dengan bukan dalil. Apa dalil tu? Dalil tu tak dalih dah pakai L ujung, lam tak pakai ha. Dalih itu bak punya awak. Dalil sesuatu yang menunjukkan kita kepada yang kita inginkan, tu dalil nomor. Ada awak nak pergi berjalan, nak pergi ke mana? Nak pergi Kayu Tojun, Batu Tilam, Pangkalan Kape, Kampung Pak Ansar. Siapa dalil? Cari ambo. Tinggal lipet kain lu. Ambo dalil nanti mau pergi awak. Tak payah dah. Tinggal gratis kan dalil lah, selesai mah. Nyancak. Ayu Tojun no. Kau patang kampung tak bulu tengoknya sekali pergi sini kan. Jadi namanya ambo tu penunjuk jalan, dalil nanti itu yang akan menyampaikan ketujuan, tu dalil. Dah nampaknya dah kan? Kini tujuan awak masuk surga. Apa sebab doa awak doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu nama doa sapu jagat, tapi kurang nama jagat dunia akhirat sapu dia doa tu. Baik. Bagaimana kita bisa sampai menuju alam surga yang penuh dengan kenikmatan? Dan orang-orang masuk surga tu ya, nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala satu kenikmatan yang disebut dengan ziyadah. Apa itu ziyadah? Nikmat tambahan. Dia sebut nikmat surga tu, makan lomak, kasut, empuk, apalagi angin, sepoi-sepoi, minuman deh mantap. Bidadari jan sobui jua. Kok ditengok anda bidadari tu jari kawak pingsan awak kini nak tengok.
dek kan ancah. Bayangkan no. Adu jualan nikmat dari itu lain. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Apa itu? Pada hari itu nanti wajah-wajah mereka putih berseri. Kenapa mereka seperti itu? Kerana melihat wajah Rabb mereka. Allahu Akbar. Nengok orang rumah baru je, senang hati kan? Apa lagi melihat wajah Allah. Apa cara sampai ke situ? Cara sampai ke situ itulah namanya ibadah berdasarkan dalil. Anan contoh itu dalil nama sejarah bahasa Arab yang menunjukkan kita sampainya kepada tujuan itu tidak dalil. Jadi sumber kesesatan itu satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Inyo tunjuk nawak dan inyo tapi entah ke mana-mana dibuoknya. Awak nak pergi ke kayu tojun batu tilam, dibuok kayu ke kiri deknya jalan ke kanan, buok kaki sampai kayu tojun Tanjung Boli. Ndak sancak kayu tojun batu tilam tu. Ancak juga. Kan nak cak itu tengok sah. Tapi ndak sampai ke tujuan awak cakup. Baik. Berarti kalau seperti itu namanya salah dalil. Berdalil dengan yang bukan dalil. Berdalil dipakai yang tidak menunjuk, yang tidak menyampaikan kita kepada tujuan. Itu tidak. Yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Itu tidak. Kini timbul pertanyaan, mananya dalil tu? Siapa dalil tu? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama kita ini, sebelum kita membahas siapa dalil, apa dalil, agama kita ini agama berdasarkan dalil. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, man faraqad dalil dhalla sabil. Siapa yang dirinya memisahkan dari dalil, tersesat jalannya. Tak topik jalan. Kini apa itu dalil? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutlah ini dengan masdarut talaqqi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Metode Ahlussunnah dalam berdalil. Makanya dalil yang pertama, Ahlussunnah berpegang teguh dengan kitabullah. Kitabullah, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tak ada leh. Sebab alam jagat raya ini Allah yang menciptakan. Allah berikan pula buku panduan. Kalau ada orang buat sepeda motor mereknya apa? Honda atau Yamaha, dibuat pula deknya deknya buku panduan servis. Kan ya? Waktu ke abi olinya ganti dengan oli. Waktu abi bensinnya bahkan sebelum habis diganti dengan bensin. Jangan pakai buku panduan merawat kuda. Abi oli dia sokong gula merah. Agi bensin dia jim. Cendu itu je kuda. Kuda kan inyolah lah sosak ongok kuda lah sesak nafas. Awinya dibuat je jalan tari tentu awinya. Dia agi bensin. Nondak sokaunya gula merah biar kuat tenaga. Dia gioli mati kuda tu. Seperti itulah ilustrasinya manusia ciptaan Allah ni. Kalau diberikan panduan selain panduan sang penciptanya, mati tiawak kuah. Macam itulah. Jadi jangan panduan dan lain. Ikut panduannya kau mau soji. Panduannya apa? Panduannya berzikir. Panduannya mengingat akhirat. Dia aja narkoba. Kata iya. La ilaha illallah. Jim lain ya. Baik. Tak perlu.
Itu dalil akal pun. Kalau dari Al-Quran banyak, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti oleh kalian apa yang diturunkan Rabb kalian. Agama ku bahasa Arab din. Apa makna din tu? Din tu minhajul haya atau minhajul muslim, aturan hidup seorang muslim, aturan hidup manusia, aturan hidup keduanya yang datang dari sang pencipta manusia untuk mengatur hidup manusia, dan yang datang dari manusia saja di muka bumi untuk mengatur hidupnya. Dan nilai yang ada di dunia kedua adanya hak dan batil. Yang hak tu benar, mana yang benar? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar dari Rabbmu, maka jangan kamu ragu dan bimbang. Dan nilai yang kedua namanya batil, keliru alias salah. Kalau bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kau buat campur jenya, jadilah dia batil. Mana yang hak? Tentu yang datang dari sang pencipta, jangan pakai yang lain. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. Satu, Allah tu ilmunya maha luas. Kalau awak profesor manusia tapi punya jurusan ahlinya dalam komputer, sun menukang tak pandainya buat komputer kuat ilmu tukang kok tokok dia pocah kali. Tak sama. Orang bertukang macam itu juga tak terbatas ilmunya. Bahkan malaikat menyebutkan, apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masuci engkau ya Rabb, ya Allah, tidak kami punya ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Yang diajarkan kepada kita pun sedikit. Wa ma utitum min ilmin illa qalila, sekeneknya. Baik, makanya apapun yang datang dari Allah itu diterima. Cenderikonya Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Ndak omong awak ada buku panduan dan jolek tu pakai you dan tak jolek. Kabu gambar, jangan gambar le klise pun nak nampak orang. Tahu klise pak. Tapi kau nang le klise. Gambar, jangan gambar le klise nak nampak orang. Dipakai je kadang. La ilaha illallah. Baik. Yang kedua, Ahlussunnati wal Jamaah sumber dalilnya adalah sunnah Nabi. Ini saya terangkan baru secara umum, sebab ada lagi prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam berinteraksi dengan dalil. Ini baru secara umum. Sunnah Nabi. Sebab Nabi kok tidaklah berucap dengan selera dan kehendak dia dalam agama ini. Tak. Sebab Nabi tu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia yang diucapkan Nabi itu berdasarkan dari hawa nafsunya dalam agama ni, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Allahu akbar. Dan Allah Ta'ala pun menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian beda pendapatnya, cenderung cenderiko nyo yang betul, yang seorang cenderiko farudduhu, kembalikan ila Allahi, kepada Allah. Takkan berjumpa awak je Allah dah. Kalau ada yang berjumpa sama Allah, selesai rumah. Al-Quran, kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, kepada Rasul. Kepada apa tu? Sunnah Nabi. Makanya Ahlussunnah adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu tu. Dua. Yang ketiga, sumber dari kalangan Ahlussunnati wal Jamaah. Jadi Quran dan sunnah dia. Yang ketiga, sebelum saya menjelaskan tentang yang ketiga, sumber kesesatan yang kedua tadi apa? Satu, berdalil dengan bukan dalil. Dalil itu Quran dan sunnah.
Sumber kesesatan apa cakap Pak? Yang muda-muda ndak catatnya dah Pak. Kalah ada yang tua-tua. Apa cak keluar salah memahami dalil. Kalau ambo pengurus haji bagi hadiah. Itu model. Okey. Salah di dalam memahami dalil. Biar tidak salah di dalam memahami dalil, coba apa cara? Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah metodenya di dalam berdalil dan memahami dalil, memahami dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan para sahabat. Memahami dalil dengan pemahaman generasi salaf. Apa itu salaf? Sekali lagi bukan salaf. Kalau salaf pakai nosib itu bek gatal. Iko bek gatal je lain lo gatalnya ko. Salaf generasi terdahulu di kalangan umat ini. Jadi biar jangan salah awak tengok. Kalau tak salah lah. Sebab yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran dan tafsir hadis adalah Nabi. Nabi sudah ajarkan pada para sahabat, maka wajar Nabi menyebutkan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa tu? Murid-murid Nabi. Murid Nabi itu adalah guru pertama di kalangan umat ini setelah Nabi. Itulah. Jadi kini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, orang-orang nan mausak agama kita kuat rojonya, mereka rusak pemahaman kalangan orang orientalis tu. Mereka rusak pemahaman umat Islam. Bagaimana agar umat ini tidak percaya dengan para sahabat? Para sahabat tu orang-orang qalat pemanyanya. Padahal Nabi sudah menyebutkan may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian nanti berumur panjang nak orangnya. Kalau kalian berumur panjang nanti kalian akan tengok perbedaan pendapat umat yang banyak. Si fulan inyolanya yang betul, si alan inyo pula. Macam-macam jan pon yang wak lalu Nabi lah yang buat nan condo itu. Jan pon yang makanya jan jadi tolak ukur kebenaran itu si fulan dan si alan. Tolak ukur kebenaran itu jangan orang-orang nanado kini banyak puangain kini kan. Tolak ukur kebenaran itu apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah pegang teguh sunnahku. Dan Nabi tak cukup hanya sampai di sana mengatakan wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan hendak pegang teguhlah sunnahnya para khulafaku yang mendapat petunjuk. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat. Allahu Akbar. Kan joleh. Jadi agama kau bapak-bapak yang ditinggalkan dek Nabi itu joleh. Sampai Nabi itu menyebutkan qad taraktukum ala mathalil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri, terang benderang, saking jolehnya, saking terangnya. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Bayangkan wajud saking terangnya. Malam tu kan kolam namanya. Setuang-tuang malam berarti malam bulan purnama, tapi kok lewat nampak putih-putih di jalan. Itu pocong ni ya. Sana anak-anak muda nak mengajaninya di jalan na takut. Iya. Takut je leh. La kodok masoji ala kulli hal. Artinya seterang-terangnya malam kolam jua minimal remang-remang kan ya. Dan remang-remang takut yang kan warung remang-remang takut warinya kan tu. Ala kulli hal. Jadi Nabi sebutkan Islam tu saking jelasnya, saking torangnya,
kana hariha, seperti siang. Bayang ketu malamnya seperti siang. Makanya tidak ada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang terang ini, Quran sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'in? Murid sahabat. Berarti cucu apa? Cucu apa namanya? Cucu ideologi Nabi. Itu bahasa orang. Muridnya para sahabat, berarti murid dari muridnya Nabi. Itu tabi'in nama, atau tabi'ut tabi'in, pengikut generasi tabi'in. Siapa tu? Muridnya apa? Sahabat. Ya. 3 generasi itulah terbaik umatku. Allahu Akbar. Itu generasi terbaik umat ini. Makanya Nabi sebutkan khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat. Kemudian satu kurun lagi setelahnya disebut dengan tabi'in, orang yang berjumpa dan berguru kepada para sahabat. Kemudian satu kurun lagi setelahnya, mereka siapa? Orang yang berguru dengan muridnya para sahabat. Disitulah zaman para ulama kita seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Allahu Akbar. Kan jalannya dah. Tapi Ustaz Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal beda pendapat. Ustaz fikhiyah, khilafiyah, fikhiyah, masalah fikih. Besok ada dulu pembahasan dengan detail macam ikunya fikih contoh apa iku masalah usulul aqidah. Kan pembahasan awak kan akidah gini ya mah. Jadi mereka Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i satu di atas akidah. Akidah siapa? Akidah Nabi dan para sahabat. Haji. Makanya kalau nak belajar akidah, nak belajar iman, kita belajarlah imanlah dari para ulama terdahulu. Nyado kitab lah Ustaz. Aduh. Kau tak percaya Pak, jalan-jalan ke pek kain tu tengok kitab Ustaz. Imam Syafi'i punya kitab. Azan dulu ya. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Sampai apa tadi? Cerita kita. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Jadi agar kita tidak terjatuh dalam kesesatan, maka kita harus memahami dalil dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Tadi saya sampai pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Muhammad, satu akidah mereka. Satu. Siapapun yang ingin tahu tentang akidahnya Imam Ahmad, baca Usulus Sunnah. Akidahnya Al-Imam Syafi'i, muridnya menulis satu kitab Syarhus Sunnah lil Muzani, karya Al-Imam Al-Muzani, atau Manhajul Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah, yulid, atau Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pokok permasalahan tadi. Sumber kesesatan ada dua. Yang pertama, berdalil dengan yang bukan dalil. Sebelum kita bahas mana yang bukan dalil, kita terangkan dulu apa tadi? Dalil itu yang mana? Sekarang yang bukan dalil mana? Khulasatul kalam, ringkasannya selain itu. Cuba kita rinci sengenek. Satu, berdalil dengan akal. Akal kau bukan sumber dalil. Akal diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk memahami dalil. Kalaulah akal menjadi sumber agama, akal siapa yang jadi patokan? Kan payah.
Tak masuk akal nyanyi seorang enggak dan masuk akal sebenarnya ya. Halal tu akal siapa yang dipakai? Sebanyak orang kau kepala. Jumaah musoji rompek puluh banyak. Rompek puluh lo macam pikiran lo mah. Jadi tidak ada standar. Akhirnya agama itu jadi kacau. Maka untuk itu yang perlu kita pahami bahawa akal bukanlah sumber dalil, bukanlah dalil. Tapi le masalah je ustaz. Ya kan ikut. Tak masuk akal seorang. Kan dia? Tak masuk akal. Tu apa cara? Padahal agamaku mengagungkan akal. Kan ikut pula. Jadi ikut. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalil Al-Quran, hadis, sunnah Nabi belum masuk akal kita, belum masuk akal lawak lah, tapi joleh Al-Qurannya joleh, hadisnya joleh, sahih. Iyo contoh ikut mah dalam Quran, dalam hadis ko iyo contoh mah. Tapi belum masuk akal lah, maka yang disalahkan bukan dalil, artinya tidak kita terima, bukan tidak kita terima, tapi yang kita salahkan adalah akal kita yang masih kecil, belum muat dalil yang begitu besar. Artinya perbesar saja akal kita sebagaimana akalnya para ulama yang besar. Ulama rumwe sodo dalil duduk kepala awak doleh diperbesar saja. Lagodamnya soal tu masuk akal balik. Nya Al-Quran dari Allah Ta'ala, hadis itu dari Nabi dengan bimbingan Allah Ta'ala, tidak mungkin dipertentangkan dengan akal. Makanya para ulama menyebutkan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil. Sebab akal yang sehat akan mengikuti dalil, diikuti deinyo iyo iku masuk akal. Tu sehat akal. Yang tak sehat do akal yang tadi ndak masuk akal ko juranya. Padahal Nabi membuat kojo tu. Lekan mungkin Nabi wasalan. La ilaha illallah. Tapi kalau dalam urusan dunia, Nabi kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Akal kita ke urusan dunia jago san. Tahun turinya mana kan banyak untung. Situ. Pak buat Indomaret situnya Alfamart Indomaret ko. Tu asal belum tak bulu tu nya sebelah kian cak nampaknya nya. Nan condoi turun Nabi suruh kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Baik. Itu yang pertama Pak, saya tidak detail ini ya, waktu sedikit lagi tentang akal. Jadi akal itu dimuliakan oleh Islam, tetapi akal tidaklah sumber Islam. Akal yang sehat akan berkesesuaian dengan dalil. Artinya akal tunduk dengan dalil, bukan dalil yang tunduk dengan akal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bukan dalil itu adalah perasaan. Dia nak lomak sasun kini itu dudanya. Perasaan bukan rasa-rasa. Tidak. Agama ini bukan rasa-rasa. Rasa-rasa itu dalil untuk masakan. Mana makan lomak di Topi Ayu? Di Sungai Kampung dan Cono Tako. Maksud situ nya. Itu dalil untuk masakan. Kau orang mau nanya le mak sobangnya lainnya. Tu tegolak aja le. Itu dalil untuk masakan. Tapi kalau agama bukan rasa. Orang Buddha rupa aso deknya ibadatnya lomak je tonang dia nya aso. Tonang hati tengoklah. Kesobaru orang godang. Tengok kadang pakai apa nama? Ketek bisa betapanya habis tu. Lomak soalnya bisa deknya bersemedi, 40 hari 40 malam.
di gua. Bisa adanya ndak makan-makan lomak sediknya. Tapi sumber kebenaran kah? Tidak. Perasaan bukan sumber kebenaran. Perasaan siapa yang ingin dijadikan? Perasaan laki-laki yang pedusi lah beda. Rasa siapa yang nak dibedakan? Tak bisa. Makanya kalau seperti itu nanti akan jadilah agama ni seperti makanan. Naninya gue codo sebalado sedan lomaknya pilado lacan dan ndak gulai sekali koyongnya nya. Gulai apa? Gulai bawang ada ndaknya nya yang ikut dan goreng pantau nya. Ayo le. Nya yang seorang dikacau-kacau, yang seorang mono aja bak gulai kacang. Zikir mu. Seleronya le yang seorang ndak, jadi kacau-kacaunya. Itu apabila agama dijadikan seperti buatkan nasi, akhirnya jadilah yang seorang mengacau-ngacau, yang seorang semakin dia utak, semakin banyak pengalamannya, semakin kreatif membuat cara baru dalam beragama. Itu baik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah tidak menjadikan sumber agama itu perasaan. Enggak. Dendai salahnya. Enggak bisa ikona, dolikola mati nya ikon lomak sedadanya. Tapi menyelisi cara ibadat Nabi itu keliru. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ni perlu memahami ya hal-hal yang dasar seperti ini. Ada dua yang bukan dalil. Yang ketiga, yang bukan dalil tu mimpi. Mimpi mana ada pedang masuk mimpi dan potangnya. Datang datuk adanya. Godang sorban putih jang godang tungke. Tapi apa dia jenang dia jendeknya aku baca dang zikir kuanya tahan ongoknya nya. Dia tu mati we aja bang. Tahan ongok sunnah. Itu tentu dia angnanya. Kan ikut dah. Ikut mantap kau yangnya. Sampai kau jiang kau lainnya. Kau dah tersirik kau. Baik. Kita tanya dulu. Nabi tahu tak dengan amalan tu? Kalau jawabannya tahu, kenapa Nabi tak ajarkan kepada sahabat? Bukankah agama ni inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Sungguh agama ni kami yang turunkan dan kami pula akan pelihara. Al-Quran dan hadis tu Allah yang jamin lahafizun. Maka maknanya seperti penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin dan juga mengikuti pendapatnya Imam Ibn Hazm bahawa makna zikra adalah Al-Quran dan hadis. Kami yang turunkan, kami pula yang pelihara. Terpelihara agamaku sampai ke zaman awak. Maka pertanyaannya, Nabi tahu tidak? Kalau jawabannya tahu, pasti Nabi ajarkan kepada para sahabat. Sahabat ajarkan para ulama sampai ke zaman awak. Sebab agama itu terpelihara. Makanya berpegang teguh dengan agama itu sampai dunia kiamat. Agama itu terpelihara. Pasti tentu di awak, tentu di para ulama, tentu di Imam Al-Bukhari. Kalau jawabannya tak tentu Nabi kurangnya, kau lainnya. Kalau yang tak tentu rek Nabi ruak buik tu apa nama? Tapi kena eloknya atas dasar apa pandangan baik itu yang Nabi sebutkan kita dijamin selamat tu Quran dan sunnah. Bahkan menyelisih Nabi mendapatkan malah petaka wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah. Macam apa batasan Allah tu? Kuanya Nabi jalan yang luwi. Jangan kalian ikuti jalan bengkok-bengkok runya. Dan luwi Quran dan sunnah Nabi. Kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam dia. Terancam macam itu. Jangan pasti neraka misal. Pasti yang satu neraka jangan itu. Baik. Apa yang bukan dalil? Mimpi. Oh tak, dan jumpur je Nabi dalam mimpi. Kan ikut lo. Tanya kenya, ya macam apa Nabi dia bercahaya sorban janggut putih. Macam apa putih? La ilaha illallah bengkilek. Iya tu.
Itulah salah rupa. Nabi tu jangwi tak sampai, tak lebih 20 alai jangwi putih dah. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi menulis dalam Syama'il Imam At-Tirmidzi ciri-ciri Nabi. Bab pertama tentang ciri fisik Nabi, bab terakhir bermimpi dengan Nabi. Jangan sobik lo mimpi awak betul le kalau kita tidak pernah belajar bab pertamanya. Apa bab pertama tu? Bab pertamanya adalah ciri fisik Nabi. Dulu ambo pertama kali mimpi, ada mimpi dulu contoh iko Nabi itu ndak. Pagi tu ya lunci tuan kau mana? Waktu itu ambo jadi kontraktor, masih ngontrak je baru ngontrak si korma si tanah. Jadi ambo tengok mo di kontrak ambo apa? Yang kedua pikir Nabi ko indak. Mantap aso. Kalau aso masya-Allah Pak, buat sorban putih ambo tengok mo wajah yang itu tu kini. Sorban putih memang gagah. Gagah so. Tapi akhirnya bercerita ke rumah yakin bahwa Nabi itu tak Nabi dah. Ambo solat di saf yang kedua waktu itu. Ugi gagas so. Nabi Imam tahu apa kesimpulan ambo, kenapa ambo simpulkan bahwa itu bukan Nabi? Sebab dalam mimpi ambo tu, yang waktu itu tu ambo melihat, ambo merasakan ambo salat, Nabi yang dalam mimpi tadi itu lah mengangkat takbir sementara saf kami yang kedua belum rapat. Nabi tak mulai salat kalau rasa saf tak rapat. Di situ dapat kita mengetahui bahwa itu bukan Nabi. Joleh rumah. Dulu yang kedua. Itu tak Nabi tu. Ambo tengok waktu itunya dia sampai ambil wuduk. Dengan ciri fisiknya, ambo ingat waktu itu ciri fisiknya, ambo tengok ini agak kehitaman sikit. Agak hitam lah. Ambo pastikan itu bukan Nabi. Kenapa? Sebab di dalam Syama'il At-Tirmidzi, bahwa Imam At-Tirmidzi meriwayatkan tentang ciri-ciri fisik Nabi, putih kemerah-merahan. Iku hitam, walaupun hitam mani, tapi berbeda ruh. Tutir makanya dek belajar contoh apa? Allahu Akbar. Maka ada dulu ambo jumpa orang di jemaah masjid, ada nak pernah jumpa Nabi nya, tapi nak nampak reno mana nya punggungnya nya punggung nak nampak nya. Contoh apa punggung Nabi tu? Bangsa itu mimpi bukanlah sebagai dalil. Kita lanjut dulu. Apa akal, terus perasaan, kemudian mimpi, dan di antara yang bukan dalil itu juga keramat. Buya dan tan catuk dia. Jangan tan catuk tan potui pun tak jadi dalil. Mana kuat tan catuk pada tan potui tu? Potui nak tolak dia dah. Makanya Al-Imam Syafi'i menyebutkan ketika Imam Al-Lais diceritakan tentang Al-Lais, kata seorang pada Imam Syafi'i, Al-Lais kalau ada sahibul hawa bisa berjalan di atas air, Imam Al-Lais, makanya saya tak akan terima ucapan dia. Tapi pengikut hawa nafsu tak, pengikut hadis tak, pengikut sunnah, kata Imam Syafi'i kurang namanya. Sekalipun yatiru 'alal hawa maqbaltuhu, sekalipun dia bisa terbang di udara, saya takkan terima ucapan dia kalau menyelisih petunjuk Nabi. Itu prinsip Al-Imam Syafi'i. Jadi jangan tan catu alai tan potui pun, tapi menyelisih petunjuk Nabi. Dia jendeknya amalan atau ibadat, salat atau zikir yang Nabi tak ajarkan itu, maka dikhawatirkan, jangan diterima. Lapor. Sampai berikutnya. Itu keramat dari dia. Pandang putih makrifat tajamnya. Itu tak terima.
selama Nabi tidak ajarkan itu. So agama kalau sempurna. Berikutnya yang bukan dalil itu adalah pendapat orang banyak. Tapi banyak itu Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah mah. Berarti tengok mana banyak artinya awak jamaah. Nya ndak ba jamaah masoji bakos itu orang. Jamaah di situ rumah maksudnya jamaah para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu kata Ibnu Mas'ud, beliau menafsirkan yang paling tahu tentang tafsir ucapan Nabi itu tentu murid iya. Di antara murid Nabi itu Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, makna al-jamaah itu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka, yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Awak seorangnya tapi sesuai dengan kebenaran yang diikuti oleh sahabat dari Nabi, jamaahnya tu bergabungnya dengan jamaah para sahabat, sekalipun jamaah masoji tak sama jinyo. Tapi kok le dapat jamaah masoji wa sama dengan jamaah para sahabat. Kalau nampaknya kan, ni kalau pendapat orang banyak aja, kalau orang banyak nanti elok tu tak elok lah ribut adanya. Makanya kebenaran itu bukan dengan suara yang banyak. Wa in tuti' man aktsara fil ard aktsara man fil ard. Jika kamu ikuti pendapat orang banyak saja di muka bumi ini, akan tersesat kalian dari jalan Allah. Baik, lama apa? 5. Pendapat orang banyak. Berikutnya yang bukan dalil itu eksperimen, percobaan diteliti dia. Apa ilmu baru dia? Apa eksperimennya? Dilobi dia amalkan suatu amalan tak apa amalan, akhirnya jalannya berjalan. Tapi musim duyan kini tiba di bawah duyan jatuh duyan tak luka je ora. Eksperimennya atau tak apa eksperimen sains itu bukanlah dalil. La ilaha illallah. Termasuk bagian dari keramat tadi adalah kasyaf. Kasyaf itu adalah pandangannya tajam. Nya ada orang-orang diberikan pandangan tajam, pandangan tontu idenya. Tahu tak? Tahu idenya? Itu juga bukan dalil. Termasuk bukan dalil itu adalah sihir. Jago sihirnya enggak. La ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bukan dalil juga adalah apa itu? Selain dari Quran dan Sunnah, yang menyelisih Quran dan Sunnah itu adalah bukan dalil. Apapun itu, maka akan berkembang nanti. Yang di antara yang bukan dalil itu adalah taklid buta. Taklid buta. Sikap taklid buta tu tak dalil. Cendapang cendiko kebanyakan buat lawannya. Cendiko turun-temurun dia. Berarti yang bukan dalil itu adalah adat istiadat. Adat istiadat. Tapi Ustaz, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Iya. Cuma ada ujung tu. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Apa ujung tu? Jangan lupa, adat kita sudah diislamisasi oleh buya-buya dulu. Ada nama sumpah soti muara palam. Cudi tes lah. Siapa ni mama sikonya. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tak sampai itu je pepatah adat dah. Tak jalan pak. Baca lah sengenek buku-buku adat istiadat. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai contoh itu. Kalaulah kata syarak contoh itu, adat memakai baru lengkap. Tapi syarak mengatur, adat tak memakai, itu namanya apa? Adat bersendiwara dengan syarak, bukan adat bersandi syarak, namanya bersendiwara dengan syarak. Makanya adat istiadat itu bukan
jadi dalil. Yang jadi dalil adalah agama. Apabila agama diadatkan baru tepat. Contoh cerita awak pekan Jumaat yang lalu juga. Macam apa tang? Dulu bali mau kasai, kalau kini balu nau sansai. Tapi lah contoh itu dan iyo, tapi lah balu nau sansai. Nah, maka untuk itu dah lewat jam 8. Itulah dulu. Apa tadi, cuba kita simpulkan dulu. Dalil ada dua. Satu, ambulang balik. Ada dua sumber kesesatan. Yang satu berdalil dengan yang bukan dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah Quran dan hadis. Sumber kesesatan yang kedua, berarti yang bukan dalil apa? Yang bukan dalil tadi kita sebutkan 6 atau 5? 6. 1 akal, 2 perasaan, 3 mimpi, ompek keramat. Pendapat orang banyak, termasuk kasyaf, termasuk adat istiadat dan segala-galanya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan penyebab salah di dalam memahami dalil, tidak memahami dalil dengan pemahaman murid-murid Nabi yang disebut dengan para sahabat, tidak memahami dalil dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yang disebut dengan generasi salaf, generasi terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan banyak cara lagi untuk betulnya memahami dalil, namun kita cukupkan sampai di sini. Artinya segala bentuk yang membuat pemahaman kita terhadap dalil salah, itulah sumber kesesatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah taala berikan kita hidayah, ilmu, taufik, dan bukan hanya ilmu saja, tetapi juga kita dapatkan hakikat ilmu itu. Apa hakikat ilmu? Ilmu agama ini kita pelajari untuk mendekatkan hati kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar semakin bertambah umur, bertambah ilmu, bertambah pula kelembutan hati dengan dekatnya kita kepada Allah, kelembutan lisan dengan akhlak dan muamalah kita kepada manusia. Semoga Allah Ta'ala berikan kita betul-betul orang-orang yang memiliki kepribadian muslim sejati, akidah, ibadah dan muamalah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.